Ya, sebelum saya ke Mas Justinus untuk bertanya mengenai ini bagaimana dengan daya beli masyarakat yang turun dengan kenaikan PPN, kita lihat terlebih dahulu ini suara-suara pengusaha yang sebenarnya ingin bahwa PPN ini ditunda kenaikannya. Kita simak informasi berikut ini. Nah, ini kalau saya hadirkan kepada Anda, ini capturan-capturan dari pemberitaan-pemberitaan di online atau media online, pemirsa, ini keinginan untuk PPN 11% ini diundur, mengingat memang momentumnya dirasa kurang tepat, pemirsa. Bahkan pengusaha mal ini minta tarif PPN ini ditunda lah naik menjadi 11% karena begitu berdampak. Bahkan ini ada juga headline bahwa pengusaha minta tunda tarif PPN di awal April 2022. Ya, tapi bagaimana ya, terjadi juga pemirsa. Oke lah, karena ini memang sudah terjadi dan bahkan kita sudah mendengar dari ibu rumah tangga yang merasakan betul dampaknya dengan harga-harga yang naik. Nah, mungkin saya tanyakan kepada Mas Justinus, bagaimana ketika bahwa iya pemerintah punya keinginan bahwa menaikkan PPN ada goals yang ingin dicapai. Tapi dari ibu rumah tangga merasa itu mengeluh, ini ada dampaknya. Pak Faisal Basri juga mengatakan ini keadilannya seperti apa, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Pertama tentu pemerintah berempati ya. Ini situasi yang tidak mudah. Domestik global kita menghadapi tantangan yang tidak mudah dan kita bersyukur kita dapat terus berkolaborasi bergotong royong. Nah, terkait PPN, kami dapat menyampaikan memang ini amanat undang-undang. Undang-Undang 7 2021 yang kami rumuskan bersama dengan DPR, didukung dengan luar biasa, mendengarkan masukan para pelaku usaha dan tujuannya baik. Betul tadi Bang Faisal, tidak pernah terpikirkan akan ada perang, lalu harga-harga melonjak. Tapi di sisi lain kita juga ingin reformasi fiskal dapat terus berjalan, seraya mempertahankan dukungan untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Ini yang menjadi pemikiran pemerintah. Maka kemarin kita memutuskan, karena kalau kita tunda, pertama kita harus mengeluarkan Perpu. Ini juga tidak mudah dan juga secara kredibilitas akan mempengaruhi kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik, dengan matang, lalu ada Perpu. Lalu penundaan kebijakan pajak, kita punya presiden Mbak Anissa. Kalau ditunda, itu kemungkinan besar tidak mudah diberlakukan lagi. Dulu ada peraturan Menteri Keuangan 210 mengatur pajak digital. Begitu dinyatakan ditunda, sulit sampai saat ini kita menerapkan lagi. Maka kita berpikir, kita lanjut saja dengan skenario moderat, dengan memperkuat atau menebalkan bantuan sosial untuk masyarakat. Jadi PPN ini nanti Pak Roy bisa mengelaborasi juga, kemarin sudah keluar 14 peraturan Menteri Keuangan. Betul ada penyesuaian dari 10 ke 11%. Tetapi untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, tetap tidak dikenai PPN, itu yang basic. Lalu yang kedua, kita perkenalkan PPN final untuk beberapa produk, misalnya barang hasil pertanian tertentu, itu hanya 1,1%. Lalu terkait dengan mobil bekas, penyerahan kemarin juga keluar aturannya 1,1%. Ya. Jadi tidak 11% tapi 1,1%. Dan beberapa penyerahan lain termasuk membangun sendiri itu juga 2,2%. Ini artinya apa? Untuk memperkuat dukungan pada masyarakat. Selain itu, dalam formulasi undang-undang HPP ini, UMKM, Mbak Anissa, itu diberi penghasilan tidak kena pajak. Dulu tidak ada, sekarang dikasih 500 juta setahun. UMKM yang omsetnya belum melebihi 500 juta setahun, tidak membayar pajak. Ini dulu tidak ada. Pegawai atau karyawan yang kena tarif pajak 5% itu, kalau dulu hanya sampai 50 juta, sekarang sampai 60 juta. Artinya take home pay dia akan meningkat. Lalu pemerintah memutuskan penebalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat menengah bawah. Ditambah 300.000 untuk 3 bulan yang dibayarkan di bulan April. Lalu ada BLT nelayan, ada dukungan juga untuk warung dan sebagainya, termasuk untuk karyawan. Yang gajinya tidak melebihi 3,5 juta per bulan, itu mendapat BLT 1 juta. Ini juga dukungan yang konkret untuk menjaga. Tentu kita berharap di tengah kenaikan harga-harga bisa kita manage dengan baik. Pemerintah tidak pertama-tama ingin mengambil penerimaannya. Tapi lagi-lagi kita ingin perbaiki sistem perpajakan kita. Maka tadi semua fasilitas yang ada dipertahankan.
tidak ada yang diubah. Jadi semua tidak terganggu, yang dikonsumsi masyarakat bawah, menengah bawah itu dibebaskan, sedangkan beberapa sektor diberi fasilitas PPN final yang tarifnya hanya 1,1 sampai dengan 2,2%. Oke, dari pengusaha mungkin Bang Roy, kalau sebelumnya diputus bahwa ada kenaikan PPN, pengusaha inginnya ditunda, ya tapi terjadi lagi, terjadi sudah gitu ya. Dengan apa yang dikatakan Bang Justinus bahwa ada PPN final, ada memang yang tidak kena kenaikan PPN, sebenarnya bisakah mengatakan bahwa oke dengan kondisi seperti ini pengusaha setuju, atau jangan-jangan masih ada mengganjal dari pengusaha atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ansyah. Ya, kalau kami pelaku usaha kan sederhana melihatnya. Kalau masih bisa dagang, masih bisa usaha besok itu udah bagus. Jadi kita memang usaha ini harus berkelanjutan dan konsisten. Nah, jadi kaitan dengan PPN, kami memang pada prinsipnya kami mendukung. Apalagi ini sudah ditetapkan oleh Wakil Rakyat, sudah diratifikasi, sudah ditandatangani pemerintah dan sudah dijalankan. Tapi kami memberi catatan. Nah, catatan ini sebagai bagian kalau tadi Pak Justinus katakan bahwa pemerintah sekarang semangatnya reformasi perpajakan. Apa artinya reformasi? Berarti ada pembaharuan. Bukan mundur tapi harus maju. Nah, reformasi perpajakan apa yang kami lihat atau beri catatan? Yang pertama adalah kalau kami di sektor hilir atau sektor yang langsung berhubungan dengan transaksi masyarakat untuk mengkontribusi konsumsi rumah tangga tadi Pak Faisal katakan, kita 55% itu adalah konsumsi rumah tangga, pembentuk PDB kita. Yang pertama kita memberi catatan adalah memang bahwa betul dan perlu dipastikan yang kebutuhan pokok itu, bahwa tidak terkena PPN. Karena dalam undang-undang yang sebelumnya, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 APP 2021, sekarang menjadi objek pajak. Nah, sebelumnya dikecualikan, sekarang objek pajak, tapi belum dikenakan PPN, tidak dikenakan PPN, tapi sudah menjadi objek pajak dalam Undang-Undang HPP. Kemudian PMK yang 14 Juklak dan Juknis yang kemarin sudah dikeluarkan belum mendefinisikan itu secara detail. Misalnya minyak goreng, itu masih ada PPN. Padahal itu sudah masuk kebutuhan pokok dan sekaligus saja direformasi lah perpajakannya. Seperti itu. Gula konsumsi di flyer memang betul tidak, tapi pada prakteknya masih. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, karena kalau kami bagi Peritel melihatnya ini adalah traffic puller untuk masyarakat berbelanja. Ya, mereka mencari kebutuhan pokok, kemudian berbelanja yang lain-lainnya, yang nanti berkontribusi bagi transaksi dan konsumsi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kami memberi catatan bahwa perlunya level at the same playing field. Sekaligus saja reformasi perpajakan. PMK 210 tadi disebutkan mencabut kewajiban platform marketplace untuk memberi laporan terhadap para pedagang yang ada di marketplace-nya itu. Karena kita tahu di marketplace belum tentu semuanya punya PKP, kewajiban untuk laporan PPN dan lain sebagainya. Sehingga kewajiban itu dihapuskan, dicabut, dan memang setuju tadi Pak Justinus katakan, sehingga dicabut dan sampai hari ini belum keluar lagi PMK 210 untuk electronic commerce, elektronik dagang. Kita tahu di Indonesia ada 3 pasar, tradisional atau pasar rakyat, pasar modern, dan pasar online sekarang. Nanti mungkin ada pasar metaverse dan lain sebagainya lagi. Nah, itu gimana tuh? Yeah. Tapi ini level at the same playing field. Ya, kami semuanya dari distributor dapatnya HPP, tapi kita harus memungut pajak PPN yang dibayar oleh konsumen. Nah, bagaimana yang marketplace? Nah, seperti itu. Jadi belum level same playing field. Nah, inilah sekaligus direformasi. Nah, yang ketiga bantalan memang setuju. Contohnya seperti Migor sekarang yang 22,5 juta rakyat mendapatkan 300.000 yang per bulan 100.000 untuk membeli minyak goreng. Ya kiranya ini juga menjadi perhatian karena memang alokasi daripada kenaikan ini tadi dikatakan Pak Faisal 10% loh ini dari 10% sebelumnya. Artinya apa? Ya pasti ada kontribusi ke inflasi. Walaupun setiap kita tahu inflasinya rata-rata mungkin nggak akan lebih dari 3% lah, 3,2%. Tapi itu tetap akan ada inflasi. Nah, ini inflasi tentunya berkaitan dengan daya beli. Nah, jadi ini kiranya bantalan itu tetap konsisten dan punya program jelas, roadmap yang jelas, tidak hanya dibantu dari PEN, karena PEN ini bisa pindah-pindah nih alokasinya nih, kami lihat nih. Pemindahan alokasi buat refocusing, rebudgeting, kemana-mana. Nah, tapi bagaimana pengaturan untuk bantalan itu yang secara jelas, akurat dapat diterima oleh masyarakat.
Pak, tapi kalau dari sisi penjualan berdampak tidak sih dengan adanya kenaikan yang serta-merta naik meskipun sudah dihindari tapi ada bahan pokok yang memang mau nggak mau naik. Akan apa sudah terjadi penurunan daya beli, masyarakat mungkin lebih keep money-nya untuk tidak membelanjakan uangnya karena harganya sudah mahal seperti itu atau naik atau bagaimana? Ya pasti nggak akan langsung terlihat ya, ini kan baru 2 minggu ya, lebih kurang dari tanggal 1. Yang pasti di sektor yang sangat terasa adalah yang marginal. Ya, karena mereka kan tentu dalam kondisi belum pemulihan ekonomi saat ini, masih ada pandemik yang kita tanggulangi bersama. Ya, ini marginal ini kan kita mengerti, suffer juga dengan sekarang kondisi yang sudah 2 tahun pandemik ini. Nah, ini pasti akan ada pengereman belanja ya, hanya untuk kebutuhan pokok itu yang penting. Nah, kemudian yang menengah ke atas ya kita yakini supaya mereka tidak turun keyakinannya, ya penanggulangan COVID ini memang menjadi yang utama. Tapi ada kecenderungan terjadinya yang namanya pembelian yang tertahan atau restraint mode di masyarakat, itu dapat saja terjadi. Oke, mungkin saya ke DPR terlebih dahulu sebagai wakil rakyat kita ini Bang KS, Bang Kamru Samad, ini kan sudah dengar ya dari pengusaha seperti apa suaranya, dari ibu rumah tangga. Mengingat mengenai PPN ini kan memang sudah alot ya, sempat tidak banyak yang ingin tidak naik di tahun ini, tapi terjadi juga. Sebenarnya dari sisi DPR ini apa sih alasannya DPR kemudian meloloskan untuk menaikkan di saat bulan Ramadan? Jadi Mbak Nisa memang kita juga merasakan bahwa ada situasi yang unpredictable saat kita membahas undang-undang HPP tahun lalu yang kita putus di kuartal terakhir ya 2012. Utamanya menyangkut eskalasi global yang kemudian mempengaruhi beberapa harga komoditas dunia. Nah, tentu itu akan berdampak dalam pasar dalam negeri kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya DPR sangat memikirkan tentang hal ini. Waktu pemerintah mengusulkan rancangan RUU HPP ini itu berada pada usulan 12% waktu itu. Kemudian kita berdiskusi karena sudah mendapatkan masukan dari banyak stakeholder kita, pengamat, para pakar dan juga pelaku usaha. Akhirnya disepakati dalam 2 termin. Kenaikannya 1%, 11% diberlakukan 4 bulan kemudian, yaitu 1 April. Kemudian 12% diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Jadi itulah bagian daripada upaya DPR dengan melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional. Jadi cukup ada ruang yang cukup lebar. Kemudian kenapa kita bisa optimis di 1 April jika itu diberlakukan? Karena di 2 tahun terakhir ini Mbak Nisa kita memberikan banyak kebijakan stimulus terhadap dunia usaha. Dorongan mulai dari penjaminan untuk korporasi, untuk UMKM melalui beberapa PMK yang diterbitkan dan juga relaksasi restru terhadap dunia usaha melalui industri keuangan dan perbankan kita sehingga kita optimis setelah kita mendorong kebijakan terhadap dunia usaha ini 2022 bisa lebih baik yang Bang Faisal sebut tadi 2, sekian, harapan kita bisa mencapai 4,8 atau bahkan optimisnya 5,2 tahun ini. Nah, dari semangat itulah yang kita bawa sehingga undang-undang HPP itu kita ketok. Nah, di dalam pasal 7 itu tadi poin itu dijelaskan. Tetapi kita memberikan bantalan sebetulnya di ayat 1, di ayat 3 di pasal 7 Pak Yus bisa dicek lagi nanti bahwa pemerintah boleh menaikkan atau menurunkan dengan batas minimal 5%. Kemudian batas maksimal 20%. Kemudian di ayat 4-nya dijelaskan penurunannya boleh melalui mekanisme peraturan pemerintah yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Jadi tidak harus perpu sebetulnya. Nah, tapi kami optimis karena angka-angka di kuartal pertama yang disampaikan baik Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK di Komisi 11 itu kita optimis bahwa kita on the right track. Karena itu semangat kita untuk membangun fundamental sistem perpajakan nasional kita sebaiknya kita teruskan. Dan saya melihat kebijakan pemerintah memberikan bantalan ya, mungkin perlu ada perluasan dari 22 juta penerima BLT Migor, mungkin bisa perluasan sampai 40 juta misalnya. Karena kalau lihat refokusin, realokasi juga masih ada space seharusnya. Kalau itu memang diperlukan. Nah,
Yang terpenting bagi kita ke depan sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menjaga daya beli ini dengan mempercepat realisasi APBN di beberapa sektor. Itu yang penyerapan APBN yang harus kita, dan termasuk TKDD yang nilainya 700 triliun lebih setiap tahun digelontorkan ke daerah yang rata-rata berada di kuartal ketiga, bahkan ada keempat baru dibelanjakan. Nah, ini harus didorong terus, karena itu tahun lalu kita juga mengesahkan undang-undang HKPD, supaya bagian daripada upaya kita, supaya perimbangan keuangan pusat dan daerah betul-betul bisa lebih akseleratif, adaptif, sekaligus bisa lebih akuntabel. Dan dengan harapan para kepala daerah di daerah membelanjakan APBD-nya itu paling tidak di kuartal kedua ini. Dan itu bisa kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, utamanya sektor-sektor real. Dan PPN untuk sembako, pendidikan, sosial, kemudian kesehatan itu tidak dikenakan sekarang ini. Jadi itu yang kita harus jaga juga. DPR akan terus mengawasi jangan sampai masyarakat terdampak akibat ulah oknum-oknum pelaku usaha kita di lapangan. Begitu Mbak Caca. Berbicara mengenai kenaikan tarif PPN atau kenaikan pajak, ini pasti tidak melulu kita berbicara mengenai reformasi perpajakan. Karena nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Mas Justinus, ini ada beberapa pihak yang juga beranggapan bahwa ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi utang yang terus naik. Nah, apakah mungkin ibu rumah tangga atau masyarakat setuju dengan kebijakan seperti ini? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.